Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat ini, hati kita dilapangkan dan hidup kita dimudahkan. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah di channel Langkah Kisah. Saudaraku, pernahkah kalian membayangkan jika seorang kepala desa menggunakan jabatannya untuk memperkaya keluarganya sendiri? Bagaimana jika bantuan desa hanya dinikmati oleh istri-istrinya, sementara warga lain hanya bisa memandang? Apakah etika kepemimpinan masih berarti? Pagi itu, langit desa Sukamaju di Kabupaten Bogor tampak mendung. Udara dingin menusuk tulang, seakan menyimpan rahasia besar yang akan segera terungkap. Di salah satu gang kecil, seorang pria tua berkemeja rapi berjalan tertatih menuju kotak pos. Tangannya menggenggam sebuah amplop coklat yang sudah agak kusut. Semoga ini sampai ke tangan yang benar, bisik Pak Arwan lirih, sebelum memasukkan surat itu dan melangkah pergi tanpa menoleh. Desa Sukamaju dalam beberapa bulan terakhir memang berubah. Bukan karena pembangunan yang meningkat, melainkan isu-isu tentang kepala desa yang punya 8 istri dan memberi perlakuan istimewa kepada keluarganya. Warga mulai resah, tapi tak ada yang berani bicara. Balai desa tampak seperti rumah keluarga besar sang kepala desa. Anak-anak dari istri-istrinya berlarian di dalam kantor desa, menggunakan fasilitas umum seakan milik pribadi. Di sebuah warung kecil, percakapan warga menggambarkan kegelisahan mereka. Bayangkan aja, Bu, istri Pak Kades 8. Semuanya dikasih bantuan sembako, dapat rumah dari dana desa, dapat modal usaha juga, kata Burani sambil menyeduh kopi. Kita aja yang warga asli sini malah susah dapat bantuan, sahut Pak Udin, mantan RT yang kini membuka bengkel kecil. Namun semua hanya berhenti pada keluhan. Hingga Pak Arwan, seorang pensiunan guru yang dihormati, memutuskan menulis surat kepada Gubernur Jawa Barat, KDM. Ia tak menyebutkan namanya dalam surat itu, tapi menyisipkan bukti dan kesaksian yang cukup untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya. Hari-hari berlalu. Warga tetap bergelut dengan ketimpangan, dan kepala desa Dadang makin menunjukkan kekuasaan penuh di desanya. Ia kerap terlihat mengenakan jas resmi walau hanya ke warung, diiringi 2 orang dari linmas yang lebih mirip ajudan. Sementara itu, surat itu kini sedang berada di sebuah meja di Gedung Sate Bandung, dan tangan yang membukanya adalah milik seseorang yang tak pernah ragu bertindak tegas. Di hari yang sama, kabar angin mulai menyebar. Mobil hitam berplat dinas gubernur meluncur ke arah barat. Tujuannya, Desa Sukamaju. Warga tak tahu, sebuah kejutan besar sedang menuju desa mereka. Suasana pagi yang biasanya tenang di Desa Sukamaju mendadak berubah. Sebuah mobil hitam berplat dinas berhenti di depan balai desa. Warga mulai berdatangan, penasaran melihat sosok yang keluar dari mobil itu. Ternyata benar. Itu KDM, Gubernur Jawa Barat, Pak Dadang, kepala desa yang biasanya tegas, terlihat panik. Ia bergegas keluar dari ruang kerjanya, merapikan baju batik emas yang selalu dipakainya setiap hari. Pak Gubernur, ini kehormatan besar. Maaf kami tidak diberi kabar sebelumnya. Ucapnya, mencoba bersikap ramah. KDM hanya mengangguk kecil, lalu berdiri tegak di tengah halaman balai desa. Suaranya tenang tapi penuh wibawa. Saya datang karena sebuah surat. Surat dari seseorang yang tidak menyebut namanya. Tapi isinya jelas. Ini tentang kepemimpinan. Tentang etika publik. Ujar KDM sambil menatap lurus ke arah Pak Dadang. Warga mulai berdatangan. Mereka berdiri di belakang KDM, mendengarkan dengan wajah penuh harap dan penasaran. Beberapa dari mereka saling berbisik. Akhirnya datang juga orang yang berani bertindak. KDM melanjutkan, jabatan bukan untuk membagi-bagi keuntungan kepada keluarga sendiri. Ini dana rakyat, bukan harta pribadi. Kepala desa seharusnya jadi pelayan masyarakat, bukan raja di wilayahnya. Pak Dadang terdiam. Istri-istrinya yang biasa lalu lalang di halaman balai desa juga mulai menghindar, masuk rumah masing-masing. Ketegangan semakin terasa saat KDM mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya. Saya sudah memverifikasi laporan ini. Dan hari ini, saya nyatakan kepala desa Sukamaju diberhentikan dari jabatannya. Terhitung sejak sekarang. Suasana sontak pecah.
Warga saling menoleh, lalu perlahan-lahan bersorak. Ada yang menangis haru, ada pula yang bertepuk tangan. Seorang ibu langsung sujud syukur di dekat pos kamling. Pak Dadang tak banyak bicara. Ia hanya tertunduk, lalu berjalan pelan masuk ke ruangannya. Beberapa warga mencibir, tapi KDM memberi isyarat dengan tangan agar mereka menahan diri. Kita bukan sedang menghukum orang. Kita sedang memulihkan kepercayaan, katanya. Sebelum pergi, KDM menatap warga dan berkata, "Saya titip desa ini kepada kalian. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Dan bersiaplah memilih pemimpin baru yang benar-benar hadir untuk rakyat." Mobil dinas kembali melaju perlahan, meninggalkan jejak harapan yang baru bagi Desa Sukamaju. Beberapa hari setelah pemecatan itu, baliho besar di perempatan desa diturunkan. Wajah Pak Dadang yang dulu menghiasi setiap spanduk kini menghilang. Warga mulai membicarakan satu hal, pemilihan kepala desa baru. Beberapa bulan setelah pemecatan Pak Dadang, suasana di Desa Sukamaju perlahan mulai berubah. Warga yang sebelumnya terpecah karena ketidakadilan mulai merasakan secercah harapan. Desa yang dulunya dikelola dengan cara yang sangat subjektif kini menunggu pemimpin baru yang lebih adil dan bijaksana. Di sebuah pertemuan yang diadakan oleh panitia pemilihan kepala desa, berbagai kandidat mulai memaparkan visi dan misi mereka. Namun, satu nama yang muncul ke permukaan dan mencuri perhatian warga adalah Hendra, seorang pemuda lulusan universitas luar kota yang baru saja kembali ke kampung halamannya. Hendra dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan ramah. Dia sering terlibat dalam kegiatan sosial desa, meski sebelumnya tidak memiliki jabatan. Dengan mengenakan kemeja putih sederhana, ia berbicara dengan penuh semangat. Desa ini milik kita bersama. Saya tidak akan menjanjikan bantuan pribadi atau hal-hal material. Saya hanya akan bekerja dengan hati dan memberi ruang bagi setiap warga untuk bersuara. Karena bagi saya, kepemimpinan itu bukan soal kekuasaan, melainkan bagaimana kita mengayomi rakyat, ucap Hendra dengan penuh keyakinan. Warga yang hadir mulai melirik satu sama lain. Beberapa dari mereka terlihat terkesan dengan kesederhanaan dan visi Hendra yang sangat berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya. Namun, tidak semua orang mendukung Hendra. Seorang warga yang cukup berpengaruh di desa, Pak Dedi, menanggapi dengan skeptis. Apa yang bisa dia lakukan? Dia baru saja kembali ke desa ini. Kita butuh pemimpin yang lebih berpengalaman, bukan orang yang masih hijau, kata Pak Dedi dengan nada tinggi. Tapi Hendra tidak gentar. Ia menjawab dengan tenang, pengalaman memang penting, tetapi hati yang tulus lebih penting. Saya ingin desa ini berkembang untuk semua, bukan hanya untuk keluarga-keluarga tertentu. Pemilihan kepala desa akhirnya dilaksanakan dengan lancar. Warga Desa Sukamaju datang berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara. Suasana sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi rasa takut atau kecemasan. Semua warga merasa memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan masa depan desa mereka. Ketika hasil pemilihan diumumkan, tak ada yang terkejut. Hendra keluar sebagai pemenang dengan suara terbanyak. Warga bersorak gembira. Mereka merasa bahwa akhirnya, suara mereka benar-benar dihargai. Hendra segera dilantik dan mulai menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Di hari pertama jabatannya, ia mengumpulkan seluruh warga untuk mendengarkan aspirasi mereka. Ia mendekatkan diri dengan setiap orang, mulai dari petani, pedagang, hingga pemuda yang baru pulang dari kota. Semua merasa dihargai dan didengar. Sejak saat itu, perubahan demi perubahan mulai terlihat di Desa Sukamaju. Pembangunan infrastruktur seperti jalan desa yang dulu rusak kini diperbaiki. Perpustakaan desa dibuka kembali dan menjadi tempat yang ramai dikunjungi anak-anak. Program bantuan untuk warga juga dijalankan dengan lebih transparan dan merata. Tidak ada lagi keluarga-keluarga yang diprioritaskan. Hendra juga membentuk tim relawan yang terdiri dari warga desa untuk membantu mengawasi penggunaan anggaran desa. Setiap program bantuan diumumkan secara terbuka, dan semua warga diundang untuk ikut serta dalam perencanaan. Pak Arwan, yang sebelumnya mengirimkan surat kepada gubernur, kini sering terlihat duduk di pos ronda bersama Hendra, membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan desa. Ini baru namanya desa yang dikelola dengan hati, kata Pak Arwan dengan senyum puas. Namun, perubahan itu bukan tanpa tantangan.
Beberapa pihak yang sebelumnya menikmati keuntungan pribadi dari pemerintahan lama mulai merasa terpinggirkan. Mereka mulai melakukan gerakan bawah tanah, mencoba menggoyahkan kepercayaan warga kepada Hendra. Tapi Hendra tetap tenang. Ia percaya pada proses dan keadilan yang sedang dijalankannya. Hari-hari di Desa Sukamaju semakin terasa berbeda. Meskipun banyak yang berusaha menghalangi, Hendra tetap berfokus pada visinya. Desa ini adalah milik bersama, dan ia bertekad untuk membuatnya berkembang dengan adil bagi semua. Meskipun Hendra berhasil mendapatkan kepercayaan dari mayoritas warga, perubahan yang ia bawa ternyata tidak berjalan mulus. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang yang merasa tertinggal mulai berusaha merusak reputasinya. Pak Dedi, yang sebelumnya menentang Hendra dalam pemilihan kepala desa, kini menjadi salah satu orang yang paling aktif menyebarkan kabar tidak sedap tentang kepemimpinan Hendra. Ia sering terlihat berdiskusi dengan beberapa orang di warung kopi, berbicara dengan nada penuh kecurigaan. Dia tidak tahu apa-apa tentang desa ini. Hanya modal tampang dan janji manis, kata Pak Dedi, sambil melirik ke arah beberapa warga yang mendengarkan. Salah satu warga, Pak Rudi, yang merasa kecewa dengan Hendra, mulai menuliskan surat kepada pihak-pihak tertentu, meragukan kebijakan yang sudah diambil Hendra dan mencoba menggiring opini negatif. Tetapi Hendra tetap tenang. Ia tahu, setiap perubahan pasti ada tantangannya. Suatu sore, Hendra dipanggil untuk menghadiri rapat evaluasi yang diadakan oleh pemerintah daerah. Di sana, beberapa anggota dewan mempertanyakan beberapa keputusan yang telah diambilnya terkait alokasi anggaran dan program bantuan desa. Ada yang mempertanyakan keputusannya untuk membangun perpustakaan desa. Ada pula yang mengkritik transparansi program bantuan yang dianggap terlalu terbuka. Bapak Hendra, kami mendengar beberapa suara kurang senang dari warga terkait kebijakan transparansi yang Anda jalankan. Apakah Anda yakin ini yang terbaik untuk desa? Tanya salah seorang anggota dewan. Dengan tenang, Hendra menjawab, saya percaya bahwa transparansi adalah kunci agar warga merasa memiliki. Program bantuan harus sampai ke tangan yang tepat, tanpa ada pihak yang merasa diabaikan. Desa ini milik semua, dan saya akan terus berjuang agar tak ada yang merasa terkucilkan. Tanggapan Hendra membuat beberapa anggota dewan terdiam. Namun, tidak sedikit juga yang masih meragukan keputusan-keputusan yang diambilnya. Di luar ruangan, Pak Dedi berdiri dengan beberapa orang yang tampak mendukungnya. Mereka mengobrol dengan serius, seakan merencanakan sesuatu. Di tengah kecemasan yang mulai muncul di kalangan para pendukungnya, Hendra tidak mundur. Ia memutuskan untuk mengadakan sebuah pertemuan besar dengan seluruh warga untuk membahas berbagai isu yang berkembang. Ia tahu ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa ia masih mendengarkan suara mereka. Desa ini milik kita bersama. Dan saya tahu banyak yang tidak setuju dengan beberapa keputusan saya. Namun saya ingin setiap warga tahu bahwa setiap langkah yang saya ambil didasarkan pada apa yang terbaik untuk masa depan kita semua, kata Hendra dengan lantang di depan podium. Wajahnya penuh keyakinan. Pertemuan itu menjadi momen penting bagi Hendra. Ia tidak hanya mendengarkan keluhan, tetapi juga memberikan penjelasan tentang visi dan misi yang ia pegang. Warga mulai merasakan kedekatannya dan kembali percaya bahwa ia adalah pemimpin yang tepat untuk desa ini. Di akhir pertemuan, Pak Arwan berdiri dan berkata, kami sudah lama menunggu pemimpin seperti Hendra. Dia datang dengan hati, bukan ambisi. Mari kita dukung dia, agar desa ini bisa berkembang bersama. Sorakan dukungan terdengar. Warga yang hadir mulai merasa tenang, dan hati mereka kembali tergerak untuk mendukung kepemimpinan Hendra. Namun, di balik sorakan itu, beberapa orang masih berusaha menggoyahkan dasar-dasar kepemimpinan yang baru terbentuk ini. Mereka mulai mengintensifkan gerakan mereka di luar desa, mencari cara untuk menggulingkan Hendra. Malam itu, Hendra duduk di ruang kerjanya, memandangi peta desa yang sudah ia tandai dengan berbagai program dan rencana pembangunan. Ia tahu tantangan ini belum selesai. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah menyerah. Ini untuk mereka. Untuk desa ini, gumamnya, sambil merapikan dokumen yang akan ia bawa ke rapat keesokan harinya. Desa Sukamaju telah berubah, dan ia bertekad untuk menjaga perubahan itu tetap berjalan, meski badai menghadang. Beberapa bulan setelah pertemuan besar yang mendukung Hendra, suasana di Desa Sukamaju kembali teruji. Walaupun Hendra masih memegang kendali penuh atas kepemimpinan desa,
ada angin segar yang mulai terasa. Namun, angin itu bukanlah angin yang menenangkan. Gerakan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan kepemimpinannya semakin intensif, kali ini dengan cara yang lebih tersembunyi. Pak Dedi dan beberapa orang yang berpihak padanya mulai menyebarkan gosip dan informasi yang tidak benar tentang kebijakan Hendra, terutama tentang alokasi anggaran pembangunan desa. Mereka menyatakan bahwa Hendra menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi dan proyek yang tidak berguna. Berita itu dengan cepat menyebar keluar desa dan sampai ke telinga pejabat tinggi di pemerintah daerah. Hendra mendengar kabar tersebut melalui Pak Arwan, yang merasa perlu untuk memberitahukan kepala desa agar tidak terkejut dengan desas-desus yang berkembang. Saya tahu ini tidak benar, Hendra, tapi saya khawatir ini bisa berimbas ke posisi Anda. Anda harus berhati-hati, kata Pak Arwan, dengan wajah yang menunjukkan kekhawatiran. Hendra hanya mengangguk. Saya tahu, Pak Arwan. Tapi saya sudah siap menghadapi apapun yang datang. Yang penting, saya tahu apa yang saya lakukan dan rakyat sudah melihat kinerja saya. Meskipun begitu, Hendra tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan buruk yang mungkin datang. Ia memutuskan untuk segera melaporkan semua laporan keuangan dan program desa kepada pemerintah daerah secara transparan. Ia juga mengundang beberapa wartawan untuk hadir dalam proses tersebut, berharap hal ini dapat mengurangi fitnah yang beredar. Namun, di balik layar, ada tangan-tangan yang bekerja untuk menggoyahkan integritas desa ini. Pak Dedi, meskipun tidak langsung terlibat dalam urusan administrasi desa, mulai melobi beberapa orang di pemerintahan daerah dengan cerita-cerita yang tidak berdasar. Bahkan, ia mencoba mendekati beberapa anggota dewan yang sempat meragukan Hendra sebelumnya. Suatu hari, ketika Hendra sedang bekerja di kantornya, tiba-tiba Pak Dedi datang menemui dia. Tidak ada senyum atau sapaan yang hangat, hanya tatapan tajam yang penuh dengan tekanan. Apa yang Anda pikirkan, Hendra? Anda tidak bisa menghindari kenyataan. Warga sudah mulai merasa ditipu, kata Pak Dedi, memulai percakapan dengan nada menyindir. Hendra, yang sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini, tetap tenang. Saya tahu Anda tidak senang dengan kebijakan saya, Pak Dedi. Tapi apa yang Anda inginkan? Jika Anda merasa ada yang salah, mengapa tidak menghadap langsung kepada saya? Pak Dedi tertawa kecil. Mungkin karena saya tahu, Anda tidak akan mengakui kesalahan Anda. Dan saya tidak yakin Anda bisa bertahan lebih lama dengan cara Anda ini. Hendra tidak membalas. Ia tahu, kadang-kadang ada orang yang tidak bisa menerima perubahan. Namun, ia juga sadar bahwa melawan fitnah dengan kebijakan yang bijaksana adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan warga. Malam itu, Hendra memutuskan untuk mengajak warga berkumpul lagi. Ia ingin mereka tahu bahwa segala sesuatu yang diputuskan adalah untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan pribadi siapapun. Pada pertemuan itu, Hendra dengan jelas menunjukkan laporan penggunaan dana desa yang telah dipertanggungjawabkan dan mencatat segala program yang sudah dilaksanakan. Ia bahkan mengundang beberapa anggota dewan yang mendukungnya untuk menjelaskan segala sesuatunya. Saya tidak akan membiarkan desa ini kembali ke zaman gelap. Saya tahu, ada banyak pihak yang ingin melihat saya jatuh. Tapi saya percaya, jika kita bersama-sama, kita akan mengalahkan segala fitnah dan kecurigaan, kata Hendra dengan keyakinan yang kuat. Malam itu, setelah pertemuan yang cukup tegang, beberapa warga yang awalnya ragu mulai melangkah mendekat. Mereka merasa tenang setelah melihat bukti-bukti yang ada. Mereka berkomitmen untuk tetap mendukung Hendra. Namun, meskipun situasi tampak mereda, Hendra tahu bahwa tantangan ini belum berakhir. Beberapa orang yang menentangnya mulai mencari cara lain untuk melemahkan posisinya. Gerakan di balik layar semakin intens, dan Hendra menyadari bahwa ia harus siap menghadapi lebih banyak ujian. Di ruang kerjanya, Hendra merenung, berpikir tentang semua yang telah ia lakukan. Ia tahu bahwa keberhasilannya bergantung pada seberapa kuat ia bisa bertahan menghadapi badai ini. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Desa Sukamaju ini adalah tanggung jawabnya, dan ia akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk memastikan perubahan yang sudah dimulai tetap berjalan. Waktu berlalu, dan Desa Sukamaju mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Program-program Hendra mulai membuahkan hasil. Infrastruktur yang lebih baik, sistem bantuan yang lebih transparan, dan pelatihan bagi warga yang memadai.
Semua ini membawa harapan baru untuk desa yang dulunya terpinggirkan. Namun, di balik kebijakan sukses Hendra, ada sisi gelap yang tak terduga. Gerakan diam-diam yang dipimpin oleh beberapa pihak yang merasa terancam oleh kepemimpinan Hendra mulai menunjukkan taringnya. Pak Dedi, yang terus mengintensifkan gerakan bawah tanahnya, kini bukan hanya sekadar melobi, tetapi mulai bermain dengan politik yang lebih berbahaya. Sebuah kabar mengejutkan datang ke telinga Hendra. Ada laporan bahwa Pak Dedi telah mencoba menyuap beberapa pejabat pemerintah daerah untuk mengaudit penggunaan dana desa dengan cara yang tidak benar. Tujuannya jelas, untuk menjatuhkan kredibilitas Hendra dengan menuduhnya menyalahgunakan dana desa. Ini sudah berbahaya, Hendra. Jika Anda tidak bertindak sekarang, semuanya bisa hancur, kata Pak Arwan, yang mendapat informasi tersebut dari seorang teman yang bekerja di pemerintahan daerah. Hendra yang mendengar itu hanya terdiam. Dia tahu bahwa ini adalah ujian besar, dan jika ia tidak segera menghadapinya, desanya yang sudah berkembang bisa kembali terjerumus ke dalam masalah. Hendra, kamu harus tahu ini bukan hanya tentang kamu, tapi tentang masa depan desa ini. Jika Pak Dedi berhasil menumbangkanmu, seluruh desa ini bisa kembali stagnan, lanjut Pak Arwan dengan nada serius. Setelah mendengarkan nasihat itu, Hendra segera merapatkan barisan dengan orang-orang yang masih setia padanya. Ia tahu, jika ia terus diam, tak hanya karir politiknya yang akan berakhir, tetapi juga semua yang telah dibangunnya untuk desa ini. Namun, Hendra tidak terburu-buru. Ia memutuskan untuk bermain lebih hati-hati, mengumpulkan bukti, dan merencanakan langkah berikutnya dengan cermat. Ia mengundang beberapa pejabat penting yang masih mendukungnya untuk berkumpul. Di ruang pertemuan yang kecil namun penuh dengan atmosfer tegang, Hendra berbicara dengan suara yang penuh keyakinan. Kami telah bekerja keras untuk mengubah desa ini, dan saya tidak akan membiarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merusaknya. Saya tahu ada pihak yang berusaha menjatuhkan kita. Namun saya yakin, kita bisa menghadapi semua ini dengan cara yang benar. Salah satu pejabat yang hadir, Pak Eko, menanggapi dengan serius. Hendra, kami mendukungmu, tapi kami juga harus berhati-hati. Ada permainan politik yang lebih besar di luar sana, dan kita bisa jadi korban jika kita tidak waspada. Hendra mengangguk. Saya tahu itu, Pak Eko. Dan saya sudah menyiapkan langkah selanjutnya. Kita tidak bisa melawan mereka hanya dengan berbicara, kita harus bertindak. Hari-hari berikutnya, Hendra memutuskan untuk memeriksa langsung apa yang sedang terjadi di luar desa. Ia pergi ke beberapa pejabat yang dianggap dekat dengan Pak Dedi untuk mencari tahu lebih lanjut. Di sebuah kafe kecil di luar kota, Hendra bertemu dengan seorang sumber yang bisa memberikan informasi lebih tentang rencana Pak Dedi. Pak Dedi itu tidak main-main, Hendra. Dia sudah menyuap beberapa orang untuk membuat laporan palsu tentangmu. Dia ingin agar audit besar dilakukan untuk semua dana desa. Jika itu terjadi, kamu akan kesulitan menjelaskan semuanya, kata sumber itu dengan suara rendah, seakan takut ada yang mendengarnya. Hendra mendengarkan dengan cermat, kemudian mengucapkan terima kasih. Ini informasi penting. Kami akan segera mengambil langkah. Setelah mendapatkan bukti dan informasi yang cukup, Hendra segera mengatur pertemuan dengan beberapa pejabat kunci dan warga yang mendukungnya. Ia tahu ini adalah waktunya untuk mengambil tindakan tegas. Di hadapan para pendukungnya, Hendra berkata, "Mereka ingin menjatuhkan saya, dan mereka ingin menghancurkan segala yang telah kita bangun. Tapi kita tidak akan menyerah begitu saja. Kita akan buka semua ini. Semua yang mereka lakukan, kita akan ungkap. Saya butuh kalian untuk berdiri di belakang saya." Kali ini, warga tidak hanya mendukung dengan kata-kata. Mereka mulai bekerja bersama Hendra untuk mengungkap kebenaran di balik usaha jahat yang diprakarsai oleh Pak Dedi. Pak Dedi, yang merasa sudah berada di atas angin, ternyata tidak menyangka langkah Hendra akan begitu cepat dan tegas. Makin lama, situasi semakin panas. Ada beberapa orang yang mulai ragu untuk mendukungnya, sementara yang lain sudah mulai menyadari permainan kotor yang sedang terjadi. Di suatu malam, Hendra dipanggil oleh pihak berwenang untuk memberikan klarifikasi tentang dugaan penyalahgunaan dana desa. Dengan tenang, Hendra hadir dengan bukti yang ia kumpulkan. Ia membuka semua yang telah disembunyikan oleh Pak Dedi dan kelompoknya. Tak lama setelah itu, audit yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Hendra
adalah tuduhan palsu yang dirancang oleh pihak yang ingin menjatuhkannya. Setelah audit selesai, Hendra kembali diterima dengan baik oleh warga desa. Mereka merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Namun, Pak Dedi, yang merasa tak lagi punya tempat di desa tersebut, memilih untuk pergi dari Sukamaju. Hendra menghela napas panjang. Perjuangannya belum berakhir, tetapi setidaknya ia tahu satu hal. Meskipun dihadapkan dengan tantangan dan pengkhianatan, ia masih bisa membangun masa depan yang lebih baik untuk desa Sukamaju. Setelah segala rintangan yang dilalui, desa Sukamaju kembali tenang. Kemenangan Hendra dalam menghadapi fitnah dan pengkhianatan membawa banyak perubahan positif. Warga yang sebelumnya ragu kini semakin yakin bahwa kepemimpinan Hendra adalah jalan yang benar bagi masa depan desa mereka. Pak Dedi yang sebelumnya menjadi sosok yang kontroversial akhirnya memilih untuk mundur, membawa serta semua isu yang selama ini ia sebarkan. Namun, meski ia pergi, bekas-bekas perpecahan yang ditinggalkannya tetap terasa. Hendra tahu bahwa butuh waktu untuk benar-benar memulihkan hubungan yang retak, terutama dengan beberapa kelompok warga yang sempat terpengaruh oleh berita buruk yang tersebar. Namun, Hendra tidak menyerah. Ia melanjutkan tugasnya dengan penuh semangat. Ia mulai mempererat hubungan dengan warga melalui dialog terbuka, mendengarkan keluhan mereka, dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Ia juga melibatkan warga dalam setiap keputusan penting yang diambil untuk desa. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga membangun kembali rasa saling percaya. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, desa Sukamaju kembali mengalami perubahan besar. Infrastruktur desa semakin maju, dengan adanya jalan yang lebih baik, fasilitas pendidikan yang memadai, dan pelayanan kesehatan yang meningkat. Semua ini tidak terlepas dari kebijakan Hendra yang transparan dan melibatkan masyarakat. Di hari perayaan ulang tahun desa yang ke-50, Hendra berdiri di panggung utama, dikelilingi oleh warga yang antusias. Mereka merayakan keberhasilan bersama, meski banyak tantangan yang telah dilalui. Wajah-wajah cerah dengan senyum yang tulus menggambarkan rasa syukur yang dalam atas kemajuan yang telah tercapai. Ini bukan hanya keberhasilan saya, tetapi keberhasilan kita semua, kata Hendra dengan suara penuh haru. Kita telah melewati banyak hal bersama, dan saya berjanji untuk terus berjuang demi kemajuan desa Sukamaju. Warga yang hadir memberi tepuk tangan riuh, menyambut kata-kata Hendra dengan penuh kebanggaan. Mereka kini benar-benar merasakan dampak positif dari kepemimpinan Hendra yang penuh komitmen. Di sisi lain, Pak Arwan yang selama ini menjadi penasihat setia Hendra, ikut merasakan kebanggaan yang sama. Ia tahu bahwa di balik keberhasilan ini, ada banyak kerja keras dan pengorbanan yang tak tampak oleh banyak orang. Aku bangga padamu, Hendra. Kamu sudah membuktikan bahwa dengan tekad dan kejujuran, kita bisa melewati segala rintangan, kata Pak Arwan dengan senyum bangga. Hendra hanya tersenyum dan menjawab, ini semua untuk desa Sukamaju, Pak Arwan. Semua yang kita lakukan adalah untuk mereka yang percaya dan mendukung kita. Perjalanan Hendra belum selesai. Ia tahu masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan desa Sukamaju terus berkembang dan sejahtera. Namun, apa yang telah ia capai bersama warga desa membuatnya semakin yakin bahwa selama mereka bersatu, tak ada yang tidak mungkin. Di malam yang tenang, setelah perayaan besar itu usai, Hendra duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia merenung, memikirkan perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Dari seorang kepala desa yang penuh ambisi, hingga menjadi pemimpin yang dihormati dan dipercaya oleh rakyatnya. Ia tahu bahwa jabatan ini bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab besar yang harus dijalani dengan hati-hati dan penuh kasih. Semua yang telah ia lakukan adalah untuk memastikan bahwa desa Sukamaju akan terus tumbuh dan berkembang untuk generasi yang akan datang. Dengan senyuman kecil, Hendra menutup matanya sejenak. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai.